rekam dulu. Oke, Mbak Mas. Untuk pertemuan hari ini, silahkan buka buku paketnya halaman 6. Coba lihat buku paket halaman 6. Sudah? Buku paket halaman 6 itu menjelaskan tentang icon numbering. Ya, di icon numbering. Pak Roman sudah sering sekali menjelaskan tentang icon numbering. Numbering itu penomoran dan temannya numbering adalah bulat. Bulat itu adalah simbol. Itu di halaman 6 dan halaman 7. Dijelaskan enggak? Diulangi lagi enggak? Ulangin aja. Langsung. Langsung apa diulangi lagi? Dilangsungkan ya. Tahu tempatnya? Ya, diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Sebentar ya, sebentar aja ya. Karena Pak Roman nanti waktunya habis sama ini. Sama waktu zoom-nya. Oke, Pak Roman share screen dulu sebentar. Kelihatan tampilannya Pak Roman? Kelihatan. Kelihatan ya? Sebentar. Kembali lagi ya? Ya. Tadi Pak Roman ngekliknya 2 kali. Oke. Mbak Mas, bullet and numbering. Ini Pak Roman, sebentar, Pak Roman matikan dulu mic-nya. Atau kalian mute saja mic-nya semuanya, dimatikan. Iya. Sudah ya? Oke. Bullet and numbering. Bullet dulu. Bullet ya. Bullet and numbering. Pak Roman ngetiknya pakai tangan 1 ya. Pakai jari. Jadi agak pelan-pelan. Ini Pak Roman besarin bullet and numbering. Kalau bullet itu N ya, kurang ya. Bullet and numbering. Kalau bullet itu tempatnya di mana di sini? Di grup paragraf. Di grup paragraf bulletnya di sini. Nah, ini bullet, ini simbol. Ya, boleh pakai yang mana saja boleh. Contoh alpha. Contoh olive ini. Ini bullet ya. Tapi kalau numbering ini adalah penomoran. Pak Roman besarin. Numbering itu penomoran. Penomorannya di mana? Di sini. Contoh, absen 1, Elisa. Terus kemudian Aisyah Rizkia. Nah, contoh gini. Ini adalah numbering. Bedanya di sini. Paham ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang kita langsungkan di halaman 8. Di halaman 8. Buka buku paket halaman 8. Di halaman 8 itu menjelaskan tentang sama ya, tentang pengaturan saja penomoran secara otomatis. Nah, sekarang itu masih sama di bullet and numbering. Sekarang dilihat di halaman 9. Di halaman 9 itu mengolah gambar. Yang di 2016 ini ya, yang di 2016 ini Pak Roman pada waktu pertama kali sudah mengatakan kita gambarnya sudah tidak ada clip art. Tidak ada clip art, yang ada diganti adalah picture. Picture-nya ada picture online sama this device. Pak, maksudnya this device itu gimana, Pak? This device itu dari file, device, dari perangkat, dari file. Jadi contohnya seperti ini. Device-nya di mana? Nih, contoh di picture ya, Pak Roman picture. Di sini ada gambar. Ini ada gambar, Pak Roman cari gambar ini aja. Ini yang kelas 1. Pak Roman inputkan. Nah, ini dari file. Ingat, di insert, kemudian picture, kemudian this device. Pak, kalau online Pak, kalau online berarti komputer kamu atau laptop kamu harus terhubung dengan internet. Contoh Pak Roman online picture. Ini ya. Masih seperti ini. Terus gimana Pak? Kita kalau punya OneDrive,
ya. Kalau kita punya OneDrive berarti kita klik di OneDrive karena kita Bing Image Search ini seperti pencarian di Google. Contoh Pak Roman mencari komputer. Ketik saja komputer. Ya, kemudian tekan enter. Dia akan muncul, muter-muter dulu. Masih proses ya. Masih proses. Lumayan lama ini. Nah, muncul seperti ini. Jadi, gambar-gambar ini tidak akan ada di clip art. Clip art pun kan tidak ada. Sebenarnya dia gabung nih. Contoh Pak Roman ambil satu gambar laptop di sini. Insert, masukkan. Nah, muncul di sini Mbak Mas. Nah, inilah bedanya yang membedakan antara insert picture device sama online. Jadi kalau online harus pakai internet gitu. Intinya di situ Mbak Mas. Bentar, Pak Roman yang masih menyala siapa? Pak Roman matikan dulu semuanya. Nah ya, Pak Roman share screen lagi. Kemudian di halaman 9 itu mengarah ke shape. Balik ya, halaman 10 ya. Mengarah ke shape. Shape di mana? Di insert. Di insert. Mohon maaf ini melambat komputer Pak Arman. Insert. Kemudian ada di shape. Shape-nya di sini. Sebenarnya di halaman 10 itu Mbak Mas, yang ada rectangle, usage shape, line, rectangle, basic shape, yang di tabel itu loh. Block row, equation, flowchart, star, color, and new drawing. Itu yang ini loh. Line, rectangle, basic shape, block row, equation, flowchart, star, and banner, code. Ini tampilannya cuma hanya ini saja. Ini mengulang lagi pelajaran dari kelas 5. Ini hanya mengulang lagi. Kemudian kalau di halaman 11 itu kan disuruh menggambar gambar segitiga ya. Gambar segitiga, triangle, kita buat gambar segitiga seperti ini. Ya, kalau sudah itu kan diberikan efek kan, suruh praktek diberikan efek di mana? Di sini ada enggak? Tidak ada. Ya, hanya diberikan efek untuk 3D-nya. Efek 3D-nya adalah di shape effect. Shape effect-nya di mana Pak? Di sini. Tidak muncul ya. Transform. Ini untuk memiringkan. Harusnya ada di 3D-nya. Gitu. Begitu ya Mbak Mas ya. Lanjut di halaman 12. Di halaman 12 sama. Ini shape effect-nya ini loh Mbak Mas. Ini loh shape effect-nya. Nah ini loh yang dimaksud tadi. Shape effect. Nah ini 3D. Tambahin lagi bevel emboss. Nah ini loh muncul seperti ini loh. Yang diharapkan tuh seperti ini. Ini efek 3D. Nah itu di halaman 12. Sekarang Pak Ruman mau fokus ke yang halaman 13. Di halaman 13 itu ada smart art. Ini Pak Ruman sudah buatkan. Pak Ruman sudah buatkan smart art-nya ini Mbak Mas. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. Ini smart art basic. Jadi di sini ada kita lulus SD. Smart art ini atau diagram ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Tidak bisa satu dengan yang lain kita samakan. Ini contoh lulus SD. Lulus SD itu bisa dilakukan lulus dengan catatan harus satu disiplin, hormati, konsisten, belajar kelompok, berdoa, aktif, fokus. Ini adalah salah satu contoh saja, Pak Roman, contoh saja. Pak, terus cara buatnya gimana, Pak? Cara buatnya gini, Pak Mas. Cara membuatnya, klik insert, kemudian klik smart art, ya. Klik smart art, kemudian kita pilihnya yang di proses, coba. Kita cari. Di circle. Kita nyanya di cycle, kemudian diklik yang
ini basic radical. Basic radical klik ya Mbak Mas ya. Kemudian klik OK. Nah, seperti ini. Tulisan ini yang di tengah sini berarti adalah posisi yang di tengah. Contohnya Pak Arman tadi ada lulus SD. Ya. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah disiplin hormati guru. Disiplin, langsung saja ngetiknya di sini juga tidak masalah sih. Disiplin, disiplin, kemudian hormati guru, dan orto ya, Pak Roman singkat aja ya, biar cepat. Orto, kemudian bawahnya, sebentar, kemudian bawahnya konsisten belajar kelompok, konsisten belajar kelompok, kemudian Pak, itu ada lanjutannya lagi gimana Pak? Untuk menambahkan baru belajar kelompok, kurang berdoa, aktif, sama fokus. Itu mudah sekali Mbak Mas, kamu tidak usah bingung. Tinggal di sini, setelah selesai belajar kelompok, kemudian kamu enter. Enter, dia akan otomatis menambah sendiri. Belajar kelompok, berdoa, lagi Pak, lagi. Nah, dia akan otomatis memutar sendiri. Dia mencari arahnya sendiri. Kemudian, aktif, fokus. Aktif, enter lagi, fokus. Jadi secara otomatis itu dia akan mencari sendiri, Mbak Mas. Gitu ya. Nah, sekarang gini. Untuk membesarkan hurufnya, ini Pak Roman bisa ini besarin seperti ini. Ini Pak Roman rubah dulu layoutnya, orientationnya. Jadi kalau di 2010 itu namanya pagi layout. Tapi kalau di 2016 namanya layout. Ya, landscape. Pak Arman berubah dulu ke landscape posisinya, baru Pak Arman besarin. Nah, seperti ini. Kamu kalau narik dari sudut ya, nanti dia otomatis. Pak, ini tidak bisa dipindah-pindahin, Pak. Nah, di 2016 ini, wrap tag itu harusnya kan terletak di format nih. Ya kan? Maaf. Terletak di, ini agak kesulitan ya, biasanya di desain atau di format, di wrap tag-nya. Tapi sekarang, wrap tag-nya itu tidak dimunculkan di atas. Di mana Pak? Di sini. Nah, di sini. Kelihatan enggak? Ya, Pak Rowan geserin dulu. Nah, di sini. Layout option, ya, layout option maksudnya di sini. Wrap tag-nya di sini. Kita pindahnya di mana Pak? Nah, kita carinya di sini. Ini ada square, ada tag, ada drop, ada top and bottom, behind tag, sama in front of tag. Kalau kita mau pindah-pindahin, paling enak itu pakai in front of tag. Selama itu tidak ada teksnya ya. In front of tag. Nah, kalau kita klik saja, lupa tidak ada perubahan. Memang. Tapi kita bisa melakukan perubahan. Nah, baru bisa dilakukan pemindahan. Tapi kalau kita tidak di wrap tag, itu kesulitan. Gitu ya. Kemudian, Pak Rahman lanjut lagi. Untuk masalah warna itu ada di desain. Kemudian kalau model itu tinggal pakai yang mana aja, itu otomatis. Pak, ini ada garis putihnya, itu otomatis bawaan. Kalau masalah model tinggal Pak pilih yang warna-warni. Kalau keterangan ya kamu bisa memilih juga. Ya, masalah warna seperti ini juga tidak masalah juga. Oke, seperti ini. Gitu ya. Pak, ini biar mengganti warna tulisan secara keseluruhan, itu tinggal diklik saja. Sebentar, Pak, pindahin dulu. Klik secara garis, kemudian klik home, kemudian font color-nya dirubah menjadi automatic. Pak, berarti bisa dikasih bold, italic, underline, Pak? Bisa. Bold, nah, bisa italic, bisa underline, bisa. Underline mati ya. Hanya bold dan italic. Begitu. Kemudian, nah ini perbedaan yang punyanya WordArt. WordArt ini berbeda sama di 2010, Mbak Mas. Jadi di 2007, 2010, 2016 itu mengalami perubahan. Pak Arman kasih contoh. Insert, kemudian WordArt. Nah, WordArt-nya di mana? Di sini.
Nah, word art sini, word art-nya lebih sedikit, Mbak Mas, daripada yang punyanya di 2007, 2010. Itu lebih sedikit ini. Jadi kita lebih harus disuruh, dituntut berkreasi sendiri sesuai dengan kreasi kita. Contoh Pak Roman kasih, sebentar, Pak Roman klik, kemudian taruh di sini. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian Pak Roman tulis Smart Art, ini Ctrl A ya, Ctrl A untuk mengeblok semua. Kemudian Smart Art, Smart Art gabung ya, Smart Art radikal, basic radikal, maaf, basic radikal. Nah, seperti ini, Smart Art basic radikal. Kemudian tinggal diklik. Pak, untuk punya Pak Roman kan dilihat. Pak, untuk memiringkan, melengkungkan, jadi tulisannya seperti melengkung, itu pakainya yang mana Pak? Pakainya itu kita menggunakan efek. Efeknya di mana? Di transform. Ya, di sini di word style. Mohon maaf ini kurang 10 menit Pak Roman sudah di apa namanya? Diingatkan 10 menit. Transform, kemudian di sini Mbak Mas. Ini Pak Roman terserah kalau mau dilengkungkan, lengkungkan yang mana terserah. Biar sama melengkungkannya, Pak Roman pilih yang ini. Ini Smart Art. Ya. Pak, sekarang saya mau merubah tulisan ini menjadi, ini kan huruf kapital. Sekarang Pak Roman rubah hurufnya menjadi biasa, huruf biasa. Di mana Pak? Di sini. Cengkes. Cengkes, di cengkes. Cengkesnya Pak Roman rubah menjadi sentence case. Dia akan otomatis berubah Mbak Mas. Jadi kamu tidak usah, Pak itu diganti lagi Pak, dihapus lagi, tidak usah. Jadi langsung dibuat sentence case, atau kalau kecil semua lower case, kalau mau dibesarin lagi seperti ini, kalau mau dibuat kapitalis setiap word, setiap kata seperti ini. Ini basic shape ya. Begitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silahkan dibuka speakernya dulu. Ini Pak Arman punya waktu 10 menit lagi harus sudah selesai. Karena dibatasi. Tidak. Ya. Apakah ada pertanyaan? Yang ya Mbak Quinsa ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Apakah materi yang Pak Roman berikan ini jelas? Jelas. Jelas ya. Nah, harusnya ini Pak Roman tambahin lagi materinya satu lagi yang di bawahnya tentang di halaman 14. Coba lihat di halaman 14 itu yang di halaman 15. Maaf, di halaman 15 itu adalah insert chart atau grafik. Insert chart atau grafik. Ya. Itu harusnya Pak Roman tambahin. Pak Roman tambahin ya, sekali tambahan lagi ya. Ya, Pak. Ini Ya. yang di bawahnya ini Mbak Mas. Ini kan maaf belum Pak Roman start screen. Ya, kelihatan. Nah, ini Pak Roman membuat grafik. Ini namanya ada di chart. Kalau tadi Smart Art, ini chart. Chart itu apa Pak? Grafik. Ini biasa dipakai untuk mengatur apa namanya? Jumlah kayak seperti sensus penduduk, Pak Mas. Oh, usia 10 tahun ada 4 orang. Oh, usia 11 tahun ada 1 orang. Usia 12 tahun ada 2 orang. Itu menggunakan grafik seperti ini. Cara membuatnya gimana, Pak? Cara membuatnya seperti ini, Pak Mas. Pak Man kosongin dulu ya. Klik insert, kemudian ada di chart. Chart itu ada di Smart Art itu ya. Grup dari illustration. Klik chart, kemudian muncul langsung aja. Ini kan jenisnya banyak karena kita pakai yang sederhana, kita langsung pakai langsung di OK. Sebentar, proses ya. Ini agak lama ya. Muter-muter. Masih proses. Nah, muncul, Pak, otomatis sendiri muncul sendiri. Yang perlu diperhatikan adalah ini kategori 1. Kategori 1 ini bisa dirubah-rubah. Kategorinya apa?
kategorinya contoh usia 10 tahun, ya. Langsung aja ngubahnya di mana? Otomatis di sini akan berubah. Di sini otomatis berubah. Kemudian usia 11 tahun. Nah, jadi yang kedua 11. Terus usia 12, usia 13, seperti ini. Ini akan disesuaikan dengan kondisi yang kita rubah. Contoh, 10 tahun ada 5 orang. Nah, dia akan otomatis naik sendiri kan? Kelihatan enggak? Kelihatan? Abim? Naik sendiri? Kelihatan. Oke, 11. Yang 11 tahun, Pak Roman kasih ada katakanlah 6 orang. Lihat, ada naik sendiri enggak? Nah, bergerak sendiri ya. Kelihatan? Ya, kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Itu akan otomatis berubah terus. Yang usia yang 13, Pak Roman buat 7. Biar kelihatan. Nah, jadi yang warna biru itu yang usia 12, 10, 11 sama 13. Itu perubahannya seperti itu, Mbak Mas. Begitu ya. Ini tentang, jadi ngubahnya di mana, Pak? Ngubahnya di sini. Ini Excel, ini chart yang di Excel. Kalau sudah selesai, Pak, tinggal di close. Nah, seperti ini. Begini ya, Mbak Mas ya. Jadi hasil akhirnya ada di chart seperti ini. Ini sambil Pak Roman besok lanjutkan dan Pak Roman review. Untuk pertemuan hari ini tugasnya membuat smart art seperti yang ada di tampilan kamu. Sebentar, Pak Roman tanya dulu. Speakernya diaktifkan. Maaf, mikrofonnya kok speakernya. Bisa melihat tampilan Pak Roman yang untuk tugasnya? Iya. Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Ini nanti Pak Roman share di Google Classroom beserta rekamannya ini Pak Roman kirimkan di Google Classroom. Jadi cara buatnya gimana bisa Pak Roman tampilkan, gitu ya. Kemudian Pak, saya enggak punya 2016, saya punyanya 2010 atau punyanya 2013. Silahkan mau dipakai di 2010, yang punya 2010, yang punya 2013, silahkan dipakai. Yang penting Pak Roman tidak memberatkan kalian. Kalian bisa mengerjakan dan bisa dikumpulkan. Jangan lupa disimpan, kemudian dikirim di Google Classroom. Bisa mengirimnya? Bisa? Berarti tugasnya hanya satu. Praktek. Tugasnya hanya satu, membuat smart art radikal basic dengan konsep seperti ini. Ya, ada lulus SD, disiplin sama seperti ini. Pak, masalah warna bebas. Sekali lagi, masalah warna bebas, Pak Roman tidak membatasi. Pak, tak tambahin apa aja boleh, tapi yang terpenting adalah smart art-nya yang ini. Begitu ya? Begitu? Ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Enggak, Pak. Tidak ada. Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, ini waktunya mau habis. Ini sudah di warning. Waktunya sudah mulai mendekati habis. Habis ini Pak Rohman buatkan di Google Classroom-nya untuk tugas prakteknya, ya. Jadi yang kemarin, ya Mas Alfa? Kode TIK-nya apa, Pak? Sebentar. Dicatat ya, yang belum masuk. Mas Alfa, 6A apa 6B? 6A. 6A, oke. Ya. 6A. 6A. Ini Pak Roman tunjukkan 6A. Ini 6A. Kode kelasnya ini 6A. Sudah ditulis Mas Alfa? Sebentar, Pak. Ya. Itu kalau kecil-kecil, kalau besar-besar ya. Jangan dibuat besar kecil, kecil besar ya. Ya, sudah, Pak. Sudah? Ada lagi yang bertanya? Ada lagi yang bertanya? Tidak. Tidak. Jadi yang kemarin belum mengumpulkan tugas, mengumpulkan tugas halaman 4 dan 5, mohon dikumpulkan, gitu ya. Semoga aja Pak Roman habis ini bisa mengoreksi langsung. Begitu.
Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Apakah pertanyaan Pak Roman, apakah materi yang Pak Roman berikan hari ini cukup jelas atau tidak jelas atau babar jelas tidak jelas gitu? Apa dulu? Jelas. Lumayan Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, alhamdulillah kalau jelas. Gitu ya. Demikian. Kalau tidak ada yang pertanyaan, demikian Pak Roman akhiri. Ya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan, cuci tangan pakai sabun, pakai air juga ya. Kalau sabun saja nanti tidak bisa. Jangan lupa juga kalau ada hand sanitizer, kalau keluar rumah pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Ya. Oh ya, Mbak Mas, Pak Roman mengingatkan untuk sementara ini jangan WA dulu ke Pak Roman karena HP-nya Pak Roman masih trouble ya, masih trouble. Jadi kita komunikasinya untuk sementara ini di Google Classroom. Gitu ya. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.